Pada suatu malam yang sunyi di bulan Juli 1983, sebuah Toyota hardtop melaju di Jalan Kawi, Semarang. Lampu jalan temara memantulkan bayangan kendaraan itu di aspal yang mulai lembab oleh embun. Di dalam mobil, duduk seorang pria bertubuh besar, dengan wajah yang sudah dikenal oleh banyak orang, baik dari kalangan bawah maupun atas, Bathi Moeliono. Preman karismatik, pemimpin organisasi massa, dan, bagi sebagian orang, penjahat. Tapi malam itu, bukan dia yang berburu. Justru, dia yang diburu. Dua pria di atas sepeda motor mendekat dari belakang. Tanpa aba-aba, mereka menarik pelatuk. Dua peluru menembus jendela mobil Bathi. Namun, seperti nasib yang belum selesai menuliskan bab terakhir kisahnya. Bathi selamat, itulah awal dari pelariannya. Dari seseorang yang disegani oleh ribuan orang, menjadi bayangan yang bersembunyi di balik kabut Gunung Lawu. Ini adalah kisah tentang Bathi Moeliono. Tentang keberanian, kekuasaan, pelarian, dan perjuangan. Dan bagaimana ia, dari sosok yang pernah dianggap musuh negara, berubah menjadi saksi sejarah kekejaman Operasi Petrus. Bathi lahir di Semarang pada tahun 1947, tepat di masa-masa Indonesia masih mengejar arti kemerdekaan. Kota itu, yang dulunya menjadi arena pertempuran fisik dan ideologi, menjadi tempat yang keras bagi anak-anak muda. Dari sinilah Bathi mengenal dunia jalanan. Ia bukan anak dari keluarga berada. Pendidikan formal hanya ia jalani sebentar, karena jalanan menawarkan pelajaran yang lebih cepat, lebih praktis, dan lebih brutal. Dalam waktu singkat, Bathi menjelma menjadi tokoh yang ditakuti sekaligus dihormati di kalangan preman dan masyarakat marginal. Tak hanya jago berkelahi, Bathi punya otak bisnis dan naluri organisasi yang tajam. Ia membentuk Yayasan Fajar Menyingsing, sebuah organisasi massa yang menghimpun ribuan residivis, calo, dan pemuda liar. Bagi sebagian orang, organisasi ini dianggap solusi atas pengangguran dan kenakalan remaja. Tapi bagi aparat keamanan, ini adalah kekuatan alternatif yang terlalu besar untuk dibiarkan tumbuh bebas. Yang membuat Bathi berbeda dari preman kebanyakan adalah kedekatannya dengan elit. Yayasan Fajar Menyingsing bukan hanya kumpulan orang buangan. Mereka didukung oleh tokoh-tokoh besar seperti Gubernur Jawa Tengah Soepardjo Rustam, Ketua DPRD Widarto, dan pengusaha kelas kakap Sutikno Widjojo. Bahkan disebut-sebut, beberapa jenderal di Jakarta pun mengamati kiprah Bathi dengan ketertarikan. Dengan jaringan itu, bisnis Bathi berkembang pesat. Dari jasa pengamanan pasar, terminal, hingga lahan parkir yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Ia juga berperan sebagai broker lahan, pengatur proyek, hingga penyedia jasa keamanan tidak resmi. Namun, semua ini terjadi dalam konteks Indonesia Orde Baru. Sebuah era di mana keteraturan adalah segalanya, dan siapapun yang dianggap terlalu berkuasa, apalagi di luar sistem resmi, akan dianggap ancaman. Tahun 1983, Indonesia dikejutkan oleh kabar mayat-mayat misterius yang ditemukan di pinggir jalan. Tangan mereka terikat ke belakang, ada bekas tembakan di dada atau kepala. Tak ada identitas, tak ada penyelidikan. Mereka dibungkus karung atau ditelantarkan begitu saja. Inilah Operasi Petrus, penembakan misterius. Operasi rahasia ini didesain untuk membersihkan kota-kota dari premanisme. Dan nama Bathi Moeliono ada di urutan atas daftar buronan. Saat Bathi ditembak di Jalan Kawi, ia sadar bahwa kekuasaan dan koneksi tidak bisa lagi melindunginya. Maka dimulailah pelariannya. Gunung Lawu menjadi tempat persembunyian pertama. Di sana, ia tinggal di gubuk-gubuk sederhana, kadang menyamar sebagai petani, kadang sebagai pertapa. Selama lebih dari 1 dekade, Bathi hidup dalam ketidakpastian. Ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kadang tinggal di Ponorogo, lalu ke Solo, kemudian ke pegunungan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa kali, ia melarikan diri ke luar negeri. Malaysia, Singapura, Brunei,
Semua ia singgahi dengan identitas palsu. Ia membawa surat jaminan dari Ali Muartopo, mantan wakil kepala Bakin. Tapi surat itu tidak pernah benar-benar menjamin keselamatannya. Setiap langkahnya diwarnai paranoia. Ia selalu tidur dekat pintu, selalu siap melarikan diri. Dalam pengasingannya, Badhi menyaksikan bagaimana banyak kawan-kawannya satu persatu menghilang. Beberapa ditemukan mati. Beberapa tidak ditemukan sama sekali. Baru setelah Soeharto lengser tahun 1998, Badhi berani kembali ke Semarang. Rambutnya sudah memutih, langkahnya tidak lagi segagah dulu. Tapi api dalam dirinya belum padam. Ia mendirikan kembali Yayasan Fajar Menyingsing, namun kali ini dengan misi berbeda, memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM. Ia menjadi pembicara dalam diskusi-diskusi publik, membongkar tabir gelap Operasi Petrus. Ia tidak lagi datang sebagai preman, tapi sebagai saksi sejarah. Dalam diskusi yang diadakan oleh UNES pada tahun 2021, Badhi mengungkapkan bahwa Presiden Soeharto diduga menikmati laporan tentang keberhasilan operasi itu. Bukan karena ia kejam, kata Badhi, tetapi karena ia menganggap semua ini sebagai cara menegakkan stabilitas nasional. Namun, Badhi menekankan, tidak semua korban adalah kriminal. Ada mantan tapol, ada calo, ada anak-anak muda yang hanya nongkrong di pinggir jalan, katanya. Bahkan ada seorang aktivis gereja yang dibunuh hanya karena menampung mantan narapidana. Badhi Mulyono wafat pada 1 Mei 2025. Ia meninggal di RSCM Kencana, Jakarta, karena komplikasi ginjal. Usianya 78 tahun. Jenazahnya dipulangkan ke Semarang, disemayamkan secara sederhana, dan dimakamkan di TPU Bergota. Namun, ia tidak pergi begitu saja. Ia meninggalkan kisah. Ia meninggalkan pelajaran bahwa negara yang kuat tidak boleh menggunakan kekerasan sebagai solusi tunggal. Ia menjadi pengingat bahwa stabilitas yang dibangun di atas darah tidak akan pernah benar-benar kokoh. Dan mungkin yang paling penting, Badhi mengajarkan bahwa orang bisa berubah. Dari preman, menjadi penyintas. Dari buronan, menjadi saksi sejarah. Dari kekuasaan jalanan, menuju perjuangan keadilan.